Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulana Rungsari dari D3 Keperawatan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil pembelajaran saya tentang prosedur bekam. Jadi yang pertama kita bahas dulu alat-alat bekam. Nah, seperti yang ada di gambar, ada kop bekam, ada skapel, ada eskulap. Nah, skapel sama eskulap ini fungsinya sama untuk menyayat atau menusuk-nusuk bagian kulit yang akan dibekam. Terus ada klem arteri. Nah, klem arteri ini karena kita prinsipnya juga steril, maka kita butuhkan klem arteri untuk menjepit-jepit atau bisa kita gunakan pinset. Lalu ada kasa steril, ada handscoon steril. Nah, minimal kita gunakan 2 handscoon dalam bekam ini 2 kali. Terus ada bengkok sebagai tempat kotoran, kemudian ada minyak zaitun. Tidak harus minyak zaitun, tapi lebih tepatnya minyak herbal gitu ya. Lalu ada masker, ada bak instrumen. Nah, bak instrumen ini sebagai wadah untuk alat-alat steril. Ada iodion atau betadine, ada desinfektan. Lalu kita ke prabekam. Nah, kita sebelum bertemu dengan pasien, kita harus cuci tangan dulu. Cuci tangan dengan bersih, lalu kita menyiapkan alat atau kita tuker. Siapkan alat, lalu cuci tangan. Nah, setelah para interaksi, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu ya, kita sebagai umat Islam. Terus memperkenalkan diri, kemudian menanyakan identitas pasien, terus memberitahu tujuan dilakukannya bekam. Jadi kita itu memberitahu tujuan bekam ini dilakukan untuk apa. Lalu menanyakan kesediaan pasien, sudah sedia belum? Pasien ini bersedia atau tidak untuk dilakukan pembekaman. Lalu ada pasien diminta untuk tidur terlengkap. Semestinya nggak harus tidur terlengkap saja ya. Nggak harus, karena kan tergantung posisi yang kita bekam gitu. Pastikan saja nyaman untuk pasien posisinya. Nah, perawat berada di samping pasien, menggunakan masker jangan lupa. Lalu setelah kita menggunakan masker, kita menggunakan handscoon steril. Nah, pastikan nih, kita mau menjaga kesterilan handscoon tangan kanan atau tangan kiri untuk interaksinya. Nah, lalu kemudian ada asepsis, menghilangkan mikroorganisme menggunakan alkohol dan iodium. Jadi yang pertama setelah kita memakai handscoon, kita membersihkan bagian punggung yang akan dibekam nih. Kita bersihkan dulu pakai kasa dengan desinfektan. Nah, setelah desinfektan, kita baru menggunakan kasa, iodionnya kita ratakan di punggung. Setelah itu, pemborehan. Pemborehan dengan minyak herbal melakukan bekam luncur. Nah, jadi kita tuangkan minyak herbalnya, kemudian kita seperti dari atas ke bawah atau bawah ke atas, searah gitu, diratakan dengan kop. Seperti yang ada di gambar. Nah, seperti itu ya. Lalu ada menanyakan apa yang dirasakan pasien. Jadi ketika ini, seperti yang ada di gambar, kita melakukan kop seluncur itu, sakit atau tidak gitu, tanyakan kepada pasien. Nah, kemudian bersihkan minyak pada punggung. Nah, setelah selesai bersihkan tuh minyaknya. Baru kita pasang kop, bekam pada titik-titik pembekaman. Nah, seperti yang ada di gambar. Kita pengkopan pertama ini kita lakukan selama 5 menit. Selama 5 menit itu kita tanyakan, pasien merasa sakit atau tidak gitu. Lalu setelah 5 menit kita lepas kopnya, kemudian kita ambil pisau atau skapal tadi untuk menyayat atau menusuk-nusuk bagian yang dibekam. Gunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti yang ada di gambar untuk, kan pasti ada bekas dari pengkopan yang pertama, ada bekas bundar gitu. Nah, kita regangkan pakai ibu jari dan jari telunjuk, kemudian kita sayat, kita tusuk-tusuk titik-titik gitu. Lakukan hal yang sama di bekas-bekas yang lain. Kemudian lakukan pengkopan kedua selama 5 menit. Nah, setelah ditusuk tadi, kita lakukan pengkopan lagi. Dan hasilnya nanti akan keluar darah seperti yang ada di gambar tersebut. Akan keluar darahnya. Kemudian lepaskan kop dan bersihkan darah kotor yang keluar. Pastikan nih, jangan sampai kita waktu membersihkan darah, darahnya itu muncrat ke sana ke sini. Jadi kita pelan-pelan membuka kopnya ini. Nah, tanyakan kepada pasien, pusing atau tidak setelah dilakukan pengkopan yang kedua itu, pusing atau enggak, berasa berkunang-kunang apa enggak kepalanya gitu. Kemudian, ulangi lagi pengkopannya. Nah, pengkopan yang ketiga ini biasanya sebagai
penuntas saja biar maksimal. Biasanya akan muncul cairan putih disebut plasma seperti yang ada di gambar tersebut. Nah, tapi catatan setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang dibekam sampai 3 kali dia masih keluar darahnya. Berarti itu kita lakukan bekam berulang sampai 4 kali atau 5 kali sampai benar-benar darahnya itu sudah nggak muncul lagi tapi muncul putih-putih yang ada di gambar tersebut. Nah, setelah selesai kita bersihkan, kita lepas, kita ganti handscoon terlebih dahulu. Kan tadi handscoon-nya penuh dengan darah. Nah, kita bersihkan, kita ganti dulu. Setelah itu kita bersihkan dan asepsi. Bersihkan dan asepsi kembali pada bagian bekas bekam di tubuh pasien menggunakan alkohol dengan kasa. Jadi kita desinfektan dulu, kemudian berikan iodion. Nah, berikan iodion di titik-titik lubang yang berbentuk lingkaran itu tadi yang bekas kom, kita berikan iodium. Nah, setelah itu kita beri nih minyak herbal. Kita beri minyak herbal dengan tujuan apa sih gitu? Dengan untuk sebenarnya minyak herbal ini membantu penyembuhan dengan cepat. Nah, kemudian dibersihkan bagian yang telah dibekam menggunakan tisu. Kan kita tadi udah kasih desinfektan, iodion, terus minyak. Nah, kemudian kan itu udah menyerap, baru kita setelah menyerap kita bersihkan. Seperti itu. Nah, ada sterilisasi alat bekam. Itu tadi berarti udah selesai ya kita membekam. Nah, sekarang kita sterilisasi nih alat bekam setelah digunakan. Tujuannya apa sih gitu? Untuk membersihkan perlengkapan bekam dari berbagai macam mikroorganisme, patogen, atau penyakit yang membahayakan kesehatan. Karena kan tadi udah sebelum digunakan gitu ya. Setelah digunakan juga sama, karena kan bekas orang kita harus bersihkan dahulu. Untuk memutus mata rantai penyakit menular yang dibawa oleh pasien tentunya. Terus ada desinfektan tingkat rendah. Nah, desinfektan tingkat rendah ini semua mikroba sebagian dari spora bakteri terbunuh. Ini dapat dilakukan dengan pendidihan, jadi direbus gitu selama 20 menit atau dengan penjenuhan dengan jumlah besar desinfektannya selama 30 menit menggunakan H2O atau hidrogen poraksida atau menggunakan klorin. Nah, yang di desinfektan tingkat rendah ini ada pompa bekam, kop bekam, lalu ada pen bekam, celemek, tempat bak instrumen tadi, terus ada peralatan-peralatan yang emang setelah digunakan harus disterilisasikan gitu. Lalu ada desinfektan peralatan berbahan plastik, misal kop bekam itu kan berbahan plastik. Nah, jadi bersihkan bekas darah pada gelas kop yang telah digunakan dengan menggunakan cairan hidrogen peroksida H2O2 dengan kadar 3%. Bila gelas kop dengan air mengalir hingga bekas darah pada bagian itu sudah hilang, maka dikeringkan. Jika terdapat sisa darah pada bagian dalam yang sulit dibersihkan di kop itu tadi, sulit dibersihkan, maka dibongkar kopnya untuk mempermudah pembersihan darah. Kemudian kop yang sudah dibersihkan direndam dalam larutan klorin 5% dan air dengan perbandingan 1 banding klorin dan 9 bagian air selama 15 menit. 1 banding 9 ya perbandingannya antara air dan klorinnya. Lalu ada pastikan semua bagian kop itu terendam. Jadi tidak ada yang tidak kena air, semuanya harus terendam. Nah, larutan ini diganti setiap 24 jam. Kemudian kop yang sudah direndam dicuci dengan menggunakan sabun aseptik ini, kop diangkat dari rendaman lalu ditiriskan. Maaf, pada rak lemari khusus. Jadi ditiriskan. Nah, jika sudah kering nih, lalu dilap dengan kain bersih. Nah, penirisan berlangsung terlalu lama, maka semprotan alkohol 70% terlebih dahulu untuk menghindari mikroorganisme berbahaya saat penirisan. Setelah itu lap dengan kain bersih kasa. Nah, jadi kan waktu kita tirisin itu kalau berlangsung lama, kita semprot dulu dengan alkohol, baru kita lap dulu. Nah, jika memungkinkan, sterilisasi kop dengan alat UV sterilization selama 15 menit. Jadi kalau kita punya alat sterilisasinya, lebih gampang lagi. Tinggal masukkan, tunggu 15 menit. Lalu ada kop yang sudah disterilisasikan, disimpan dalam box khusus dengan penutup yang rapat untuk siap digunakan. Jadi setelah disterilisasi,
Maaf tadi videonya kejeda, waktunya habis soalnya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau sudah terkumpul, kita masukkan ke dalam box. Nah, setelah itu siap digunakan lagi. Kalau akan digunakan laginya dengan jangka waktu yang lama, maka kita wajib nih hendaknya kita letakkan silinge gel di dalam box tersebut. Lalu ada disinfeksi peralatan berbahan logam. Nah, sama sebenarnya sama yang plastik tadi. Bedanya hanya ini disemprot alkohol 70% setelah ditiriskan tadi. Nah, kita keringkan, benar-benar pastikan tidak ada air yang tersisa. Karena kan ini logam. Kalau sampai ada air yang tersisa, maka air itu bisa menyebabkan karatan pada logam tersebut. Nah, jika sudah selesai, kita masukkan ke dalam box, lalu kita sterilisasikan dengan alat UFV sterilization selama 15 menit. Nah, setelah sudah, kita masukkan ke dalam box khusus dengan penutup yang rapat, kemudian siap nih digunakan lagi. Nah, apabila akan digunakannya dengan jangka waktu yang lama, maka kita hendaknya meletakkan formalin yang dibungkus kain kasa. Bedanya sama yang plastik tadi kan kita pakai silinge gel, kalau ini pakai formalin yang dibungkus dengan kain kasa. Lalu ada disinfeksi kain kasa. Jadi yang pertama kita siapkan kain kasa, kemudian kita masukkan ke dalam box khusus yang sudah memiliki penutup rapat, kemudian masukkan ke dalam sterilisator untuk disterilkan. Nah, setelah disterilkan, masukkan ke dalam box khusus dan masukkan juga silinge gel ini di dalamnya, terutama jika penyimpanannya dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada disinfeksi tempat bekam pasien dan selamat bekam. Jadi kan kita melakukan bekam di tempat kita melakukan bekam ini, kita juga melakukan sterilisasi dengan cara menyemprotkan celemek atau alas yang akan yang akan dibekam tadi dengan alkohol 70%. Lalu kemudian lap dengan kain bersih hingga kering. Lakukan desinfektan tempat bekam atau celemek bekam pada setiap pergantian pasien. Karena tentunya untuk mencegah mikroorganisme yang sudah ya gitu. Terus ada SOP pengolahan limbah bekam. Jadi definisi limbah bekam sendiri, limbah bekam adalah limbah yang dihasilkan dari pelaksanaan bekam berupa darah, lencet, pisau, bisturi, kain kasa, tisu, sarung tangan, masker, dan sebagainya. Nah, tujuannya ini apa sih gitu ya? Tujuannya menghindarkan nih penyebaran penyakit yang akan ditularkan lewat limbah bekam. Jadi kalau kita kotoran seperti darah, seperti tusukan, jarum, seperti itu kita nggak boleh buang sembarangan kayak kalau kita buang sampah biasa, sampah makan kita atau apa gitu, nggak boleh. Uh, yang pertama, kasa, kapas, sarung tangan, masker, adalah disposable atau sekali pakai. Kan mereka semua itu sekali pakai. Jika sudah digunakan, dimasukkan ke dalam tempat penampung limbah medis. Kalau biasanya itu di plastik di medis itu menggunakan plastik kuning ya. Sementara untuk kemudian dimusnahkan. Jadi kita pisah nih plastiknya sendiri. Setelah itu kita musnahkan. Lalu ada pisau bekam dan jarum bekam yang termasuk alat infeksius yang sudah dipakai segera dilepaskan dari skapel atau lancing devis. Kemudian kumpulkan dalam wadah khusus box kuning. Selanjutnya dititipkan ke puskesmas atau rumah sakit pada bagian penanganan limbah logam yang untuk dimusnahkan. Karena kan kalau kita bekamnya mandiri nggak di rumah sakit, kita kan pasti bingung ini mau membuang limbah di mana gitu kan, bekas tusukan, bekas yang berbahan logam-logam ini kan nggak mungkin kita simpan atau kita olah sembarangan. Jadi lebih baik kita titipkan, maksudnya kita minta tolong juga ke petugas puskesmas terdekat atau rumah sakit untuk dimusnahkan seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada baiknya, benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah kata, datangnya dari saya. Demikian presentasi dari saya. Billahi taufiq walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.